ketika pertama kali membahas Dirac Taylor, saya lupa menyebutkan bahwa Dirac Taylor itu tuh adalah salah satu metode numerik untuk mengevaluasi fungsi ya. Jadi bayangkan jika Anda tuh hanya mempunyai kalkulator yang hanya punya tambah kurang kali bagi gitu. Nah, gimana caranya bisa menghitung akar gitu? Yaitu dengan menggunakan Dirac Taylor gitu caranya. Jadi seperti pada contoh sebelumnya, kita bisa berhasil menghitung akar 4,5 tanpa menggunakan akar, fungsi akar yang ada di kalkulator. Kita cuma pakai kali tambah kurang bagi gitu. Nah, sekarang sama seperti contoh ini nih. Nah, kita ingin menghitung pangkat 0,5 dengan menggunakan Dirac Taylor gitu. Jadi cuman menggunakan kalkulator yang hanya punya kali tambah kurang bagi gitu. Ya, tapi untuk itu kita harus cari tahu Dirac Taylor dari fx sama dengan pangkat x dulu ya. Nah, fx pangkat x ini kebetulan turunannya itu sangat mudah ya karena nggak berubah ya, tetap aja itu terus. Ya. Double x itu adalah pangkat x ya, sampai turunan ketiganya juga tetap itu. Nah, ketika kita evaluasi di 0 ya, kenapa di 0? Karena ini ya. Itu adalah 1. Ini juga 1. Ini juga 1 terus ya. Ini juga 1 terus juga ya. Nah, setelah ini kita coba akan formulasikan Dirac Taylor-nya ya. Jadi f pangkat x ini adalah f0-nya itu 1 ditambah f aksen 0-nya itu 1 per 1 faktorial x min 0 ya. Terus 1 lagi 2 faktorial x min 0 kuadrat. Terus 1 lagi per 3 faktorial x min 0 pangkat 3 dan seterusnya nih ini. Nah, untuk f pangkat x kita gampang polanya nih. Jadi f pangkat x adalah 1 ditambah x ya ditambah ini x kuadrat per 2 faktorial x pangkat 3 per 3 faktorial x pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Jadi polanya itu sangat mudah dicari, yaitu adalah sigma ya n dari 0 ya sampai tak hingga ya 1 per n faktorial x pangkat n. Nah, ini adalah formula Dirac Taylor untuk f pangkat x. Nah, sekarang dengan menggunakan pengetahuan ini kita bisa menghitung nomor 2 nih. Kita bisa mengaproksimasi f pangkat setengah sampai dengan polinom pangkat 2 lagi gitu ya. Kita akan bahas di slide sudah ini. Nah, berikut adalah formula Dirac Taylor untuk f pangkat x di sekitar x sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita akan menghitung ini x pangkat setengah. Nah, itu berapa nih ya? Dengan menggunakan Dirac Taylor ya. Jadi hanya menggunakan kali tambah kurang bagi nih. Kita bisa menghitung f pangkat setengah hanya dengan menggunakan kali tambah kurang bagi. Jadi 1 ditambah setengah ditambah oh ya, ini kan cuma sampai polinom pangkat 2 ya. Berarti ini kita potong nih. Ini kita nggak mau, kita cuma sampai sini doang ya. Ya. Berarti ini bukan sama dengan, tapi hampirannya 1 ditambah setengah. Kemudian adalah 0,5 kuadrat per 2 faktorial. Ya, ini bisa kita hitung, nilainya adalah berapa? 1 tambah 0,5 tambah 0,5 kuadrat, tapi dibagi 2. Yaitu adalah 1,625 ya. Nah, jika kita hitung f pangkat setengah, kalau pengen tahu ya apakah cukup dekat nggak dengan nilai sebenarnya ya, kita bisa hitung. Yaitu adalah ya 1,648 ya. Ya cuman akurat sampai satu angka di belakang koma nih. 721. Dan seterusnya. Ini nggak berhenti-berhenti sih. Ya, jadi polinom pangkat 2-nya itu nggak terlalu akurat ya, nggak seperti yang tadi nih, ya, nggak seperti akar x tadi gitu. Jadi hanya akurat sampai satu angka di belakang koma, gitu ya. Nah, kemudian masuk ke soal berikutnya, yaitu adalah, nah di soal berikutnya itu kita ingin mencari tahu kita harus hitung sampai polinom pangkat berapa supaya pangkat setengah itu akurat sampai 6 angka di belakang koma, gitu ya. Ya, jadi ini kan cuma akurat sampai satu angka di belakang koma. Nah, kita pengen akurat sampai 6 angka di belakang koma itu harus sampai berapa? Untuk itu kita harus cari tahu dulu errornya dulu. Errornya secara umum itu apa? Ya, saya tulis lagi ada turunan ke n plus 1 ya. Dari C ya, dievaluasi di C. Dibagi n plus 1 faktorial. Nah, x min 0 pangkat n plus 1 ya. Nah, kita tahu bahwa fn turunan ke n plus 1 dari pangkat x tuh ya pangkat x lagi gitu ya. Terus kalau kita evaluasi di C ya pangkat C ya, maka kita substitusikan ke sini pangkat C per
n plus 1 faktorial. Nah, ini x pangkat n plus 1. Dimana c-nya itu di antara 0 dan setengah kan ya. Nah, pertanyaannya lagi-lagi, kita harus memilih c supaya ekspresi ini tuh paling gede gitu. Ya, tapi karena ini adanya di penyebut apa di pembilang ya, nah, kita pilih c-nya itu yang 0 setengah ya supaya dia lebih gede. Ya. Per n plus 1 faktorial x pangkat n plus 1. Ya, gini. Nah, x-nya itu kita udah tahu x-nya itu adalah setengah ya. Nah, tapi sayangnya kan kita nggak tahu nih pangkat setengah itu tuh berapa. Ya. Nah, oleh karena itu kita estimasi aja. Nah, di sini kan kita sudah estimasi nih pangkat setengah itu sekitar 1,625. Ya, kita estimasi aja 1,625 nih per faktorial dikali 0,5 pangkat n plus 1. Nah, kita pengen si estimasi error ini tuh kurang dari 10 pangkat min 6. Kenapa saya pilih 10 pangkat min 6? Karena saya pengen, di soalnya kan kita pengen si pangkat setengah itu bisa diestimasi akurat sampai 6 angka di belakang koma. Oleh karena itu kita harus kurangnya dari 10 pangkat min 6 gitu, supaya akuratnya sampai 10 angka di belakang 6 angka di belakang koma gitu. Jadi kita tinggal pilih n-nya gitu. Nah, untuk itu kita harus coba-coba aja n-nya. Nah, n-nya itu mesti kita coba-coba di sini ya. Misalkan n-nya 1 dapat nggak, n-nya 2 dapat nggak gitu ya. Nah, di sini saya sudah melakukannya. Jadi kalau seandainya saya pilih n-nya sama dengan 4, jadi pakai trial dan error nih. Ya. Jadi yang di dalam kurung ini tuh hasilnya tuh adalah ini. Jadi belum kurang dari 10 pangkat min 6. Kalau n-nya sama dengan 5, kita dapatnya ini 3,53 kali 10 pangkat min 5 yang lagi-lagi masih lebih besar dari 10 pangkat min 6 ya. Nah, ini juga masih lebih besar dari 10 pangkat min 6, tapi ini udah kurang dari 10 pangkat min 6. Jadi jawabannya itu n sama dengan 7 ya. Jadi kita butuh P7X ya agar dia itu akurat dalam menghitung f pangkat 0,5 akurat sampai 6 angka di belakang koma. Ya, semoga contoh ini cukup jelas bersamaan dengan contoh yang tadi tentang Deret Taylor ya. Nah, beberapa Deret Taylor yang sering muncul yaitu adalah ini ada 7 fungsi nih yang kalian harus bisa mencari Deret Taylor-nya. Ya, yang pertama itu adalah ini akar x. Akar x itu tadi sudah saya bahas ya. Nah, ini biasa kalian harus diminta mencarilah Deret Taylor dari akar x di sekitar x sama dengan 1, x sama dengan 4, x sama dengan 9, x sama dengan 100. Pokoknya yang bisa diakarin gitu. Karena 1 diakarin bisa, 4 diakarin bisa, 9 diakarin bisa. Ya. Nah, kalau len biasanya di sekitar x sama dengan 1 ya. Karena len 1 itu 0, jadi enak gitu. Nah, kalau pangkat x biasa dicari Deret Taylor-nya di sekitar x sama dengan 0 karena pangkat 0 tuh enak. Nah, kalau sin x sama cos x nih, biasa kalian diminta suruh cari Deret Taylor-nya di sekitar x sama dengan 0, x sama dengan pi per 2 ya, karena kita tahu sin pi per 2 kan 1 ya, cos pi per 2 kan 0 gitu. Nah, pi ya, atau 3 pi per 2 ya. Biasa diminta untuk carilah Deret Taylor dari sin x atau cos x di sekitar titik-titik ini. Nah, kalau akar pangkat 3x biasa di sekitar 1, 8, 27. Ya, tahu kan kenapa? Karena akar pangkat 3x dari 1 kan 1, akar pangkat 3x dari 8 kan 2, akar pangkat 3x dari 27 kan 3. Nah, yang terakhir, fx sama 1 per 1 min x itu tuh adalah Deret Taylor-nya biasa di sekitar 0 ya. Di sekitar 0. Carilah Deret Taylor dari ini di sekitar x sama dengan 0. Nah, ini adalah Deret Taylor yang sering muncul, fungsi-fungsi yang sering muncul untuk ditanyakan Deret Taylor-nya apa. Nah, kalian harus bisa ya, dicoba sendiri aja.